Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Nurlistiawati dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan materi PPKN yang berjudul Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan hasil alam dan juga keanekaragaman budaya, etnis, suku, dan agama di dalamnya. Atau dengan kata lain, masyarakatnya juga beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi Indonesia untuk dapat bersatu. Hal tersebut justru menjadi hal yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Persatuan berarti adalah keterikatan antara beberapa bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan adalah hasil dari keterikatan yang telah menjadi sebuah keutuhan. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah jumlah potensi masyarakat yang besar, jumlah keanekaragaman sosial budaya yang kaya, jumlah potensi sumber daya alam yang beragam, juga lokasinya strategis di antara dua benua dan dua samudra. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, perlu diadakannya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian unsur-unsur berbeda yang menghasilkan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mewujudkan integrasi nasional, dibutuhkan beberapa faktor untuk mendukungnya. Di antaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sangsaka Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan juga Sumpah Pemuda. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga perlu menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri kita masing-masing. Jiwa nasionalisme berarti adalah rasa kesetiaan tertinggi kepada negara, sedangkan jiwa patriotisme berarti rela berkorban kepada negara. Dalam persatuan dan kesatuan juga dapat diwujudkan dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama adalah bidang politik. Bidang politik ini berarti politik Indonesia merupakan satu kesatuan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hal ini berarti segala kebijakan, peraturan, lalu juga sanksi dan hukuman yang berlaku di masyarakat harus didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Begitu pula dengan perilaku kita sehari-hari. Lalu bidang yang kedua adalah bidang sosial budaya. Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, etnis, suku bangsa, agama, tidak menjadikannya sebagai hal yang dapat memecah belah persatuan. Justru hal tersebut menjadi hal yang dapat memperkuat Indonesia untuk semakin bersatu dan semakin kuat. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, Indonesia merupakan satu kesatuan di dalam bidang ekonomi. Hal ini berarti ekonomi Indonesia merupakan hal yang harus berjalan dengan seimbang dan selaras. Begitu pula dengan kekayaan alam di dalam Indonesia yang harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak membeda-bedakan orang siapa, tidak membeda-bedakan jabatan ataupun sukunya. Lalu yang terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Di dalam bidang ini berarti ancaman untuk satu daerah merupakan ancaman untuk seluruh bangsa Indonesia, dan juga seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam membela negara. Selain itu juga terdapat faktor pendorong untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Seperti yang kita ketahui, Sumpah Pemuda merupakan titik awal bersatunya rakyat Indonesia melawan penjajah. Yang sebelumnya mereka masih melawan penjajah dengan sendiri-sendiri, dengan kedaerahan. Nah, setelah Sumpah Pemuda ini, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia mulai bersatu dan akhirnya dapat mengalahkan penjajah dan memperoleh kemerdekaan. Faktor yang kedua adalah Pancasila.
Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang relevan untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini harus menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia karena nilainya tidak memandang suku ataupun agama, karena nilai Pancasila ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang atau berarti berbeda-beda namun tetap satu. Hal ini juga dapat diartikan sebagai perbedaan di Indonesia yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke, tetapi dapat dipersatukan dalam sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Selain faktor pendorong, ternyata juga terdapat beberapa faktor penghambat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah faktor keberagaman. Keberagaman selain menjadi potensi, ternyata juga dapat menjadi hambatan untuk persatuan dan kesatuan kita. Seperti contohnya adalah masyarakat yang terlalu membanggakan daerahnya sehingga dapat memicu terjadinya konflik antar daerah ataupun konflik antar suku. Lalu yang kedua adalah faktor munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme ini berarti adalah gejala masyarakat yang selalu membangga-banggakan daerahnya dan merendahkan suku bangsa orang lain. Lalu yang ketiga ada faktor menghilangnya atau menipisnya nilai budaya bangsa Indonesia. Nah, biasanya nilai-nilai ini tuh mencakup seperti kerjasama, tolong-menolong. Nah, ini lama-kelamaan mulai luntur dan mulai hilang. Nah, bisa juga disebabkan karena munculnya atau masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Dan yang keempat adalah faktor kurang meratanya pembangunan, seperti terlalu berpusatnya pembangunan di daerah tertentu dan mengakibatkan iri hati dari daerah lainnya sehingga dapat juga mengakibatkan konflik. Nah, untuk mencegah perpecahan, kita juga harus menerapkan perilaku menjaga keutuhan NKRI. Di antaranya kita dapat menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Lalu kita juga harus mencintai negara Republik Indonesia, mencintai tanah air. Lalu yang ketiga, kita juga dapat menghargai dan berteman dan menjalin persaudaraan dengan seluruh warga Indonesia tanpa membeda-bedakan agama maupun suku maupun etnisnya. Jadi kita harus bisa bersosialisasi dengan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulan dapat saya sampaikan atas materi ini adalah Indonesia merupakan negara yang majemuk, negara yang kaya akan hasil budaya, kaya akan keanekaragaman sosial budaya juga, seperti agama, etnis, suku bangsa, dan daerah, bahasa juga. Namun hal tersebut tidak menjadi sumber kelemahan Indonesia. Justru hal tersebut menjadi sumber semangat agar kita dapat kembali bersatu menjadi lebih kuat. Nah, walaupun demikian, ternyata juga terdapat faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki perilaku untuk menjaga kesatuan NKRI. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.